Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video ini kita akan menemukan nilai trigonometri dasar untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa ini nanti ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nanti kita cari satu persatu untuk setiap sudut tersebut ya. Jadi sudut istimewa ini yang akan sering digunakan untuk materi-materi trigonometri berikutnya ya. Jadi ini penting sekali untuk kalian ingat-ingat nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, yang pertama kita temukan dulu untuk yang sudut 45 derajat. Nah, untuk menemukan trigonometri pada sudut 45 derajat, di sini kita akan menggunakan segitiga siku-siku sama kaki ya. Segitiganya siku-siku ini ada tandanya dan sama kaki. Karena sama kaki, maka kalau diketahui segitiganya seperti ini, kita misalkan sebuah sisinya ini A, di sini ada tanda sama kaki ya. Berarti kalau ini A, ini berapa? A ya. Karena sama kaki, maka ini juga A. Kemudian ini A, ini A. Berarti karena ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema apa? Teorema Pythagoras untuk menemukan panjang sisi miringnya. Ini ya, jadi panjang sisi miring, saya singkat mi ya, sama dengan akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah A kuadrat. Kalau A kuadrat ditambah A kuadrat, berarti kan ada 2A kuadrat ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita pecah. Kalau akar perkalian bisa kita pecah jadi akar 2 kali akar A kuadrat. Nah, akar 2 kan berarti mentok ya. Bentuknya sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kita lihat yang akar A kuadrat. Jadi kalau akar dari satu bilangan dikuadratkan, ya berarti bilangan itu sendiri, pangkatnya hilang ya. Habis, berarti tinggal akar 2 kali A. Ini ya, akar dari A kuadrat berarti kan A. Nah, ini biar nanti tidak keliru, A-nya tidak masuk ke akar, maka A-nya ini saya pindah ke depan. Jadinya A akar 2. Ya, ini adalah panjang dari sisi miringnya. Nah, maka kita tulis di sini yaitu A akar 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena ini siku-siku sama kaki, ada keterangan sama kaki, berarti sudut di kakinya ini kan sama besar ya. Kalau ini siku-siku berarti artinya dia 90 derajat. Padahal jumlah sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat ya, selalu 180 derajat. Jadi jumlah ketiga sudutnya itu 180 derajat. Nah, kalau di sini 90 derajat, berarti jumlah ini dan ini berapa? Ya 180 dikurangi 90, yaitu 90 derajat. Nah, di sini sama kaki, berarti 90 derajat dibagi 2 berapa? 45 derajat. Itu ya, ini juga sama 45 derajat. Nah, jadi ini bisa dicek 90 tambah 45 tambah 45, yaitu 180 derajat. Jadi kalau segitiga selalu jumlah ketiga sudutnya ini 180 derajat. Nah, karena ini unsur-unsurnya sudah diketahui semua, berarti kita bisa langsung menentukan nilai dari trigonometri dasarnya. Yang pertama, kita cari nilai sin 45 derajat. Di sini yang 45 derajat kan ada ini dan ini. Terserah kalian mau memandang sudut yang mana. Yang penting besarnya 45 derajat ya. Misalnya saya mau memandang sudut yang ini, 45 derajat yang ini. Kalau sin berarti kemarin adalah depan dibagi miring. Ya, berarti kita cari sisi depannya 45. Ini ya, yang ada di depannya. Atau kalian kalau lihat yang ini ya ini, sama saja terserah ya. Nah, depan 45 ini adalah A, berarti kita tuliskan di sini adalah
A dibagi miringnya adalah A akar 2, yaitu A akar 2. Nah, ini bisa kita coret. Berarti berapa? 1 per akar 2. Nah, bentuk ini kalau kita rasionalkan penyebutnya, ingat kemarin sudah pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Langsung saja 1 per ini penyebutnya akarnya dihilangkan. Nah, di sini ditambahi akar 2. Tuh ya. Jadi kalau kalian mau merasionalkan bilangan 2 per akar 3 ya sama. 2 per 3 dikalikan akar 3. Itu cara cepatnya ya. Jadi kalau mau tahap demi tahap ya kalian kalikan dengan akar 2 per akar 2 begitu. Hasilnya sama saja yaitu setengah akar 2. Kemudian berikutnya adalah cos 45 derajat. Cos adalah samping bagi miring. Kita cari sampingnya 45 yaitu ini ya. A miringnya adalah A akar 2. Berarti A per A akar 2. Ini bisa dicoret sama seperti atas ya. Ternyata 1 per akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya jadi 1 per 2 akar 2. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah tangen 45 derajat. Nah, tangen itu bisa kalian cari dengan depan bagi samping atau kalian bisa menggunakan sin dibagi cos ya, terserah kalian. Ya kemarin pas di awal materi trigonometri. Nah, misalnya di sini saya mau menggunakan depan bagi samping biar sambil mengingatkan kalau tangen itu depan bagi samping. Depannya 45 adalah A, sampingnya adalah A. Berarti ini A per A berapa? 1. Berikutnya adalah kotangan 45 derajat. Kotangan adalah kebalikan dari tangen, yaitu samping bagi depan. Atau langsung saja kalian juga bisa kebalikan dari 1. 1 per 1 ya, jadinya 1. Nah, ini adalah A per A sama dengan 1. Berikutnya, sekan 45 derajat. Sekan adalah miring dibagi samping. Miringnya adalah A akar 2. Ini sampingnya adalah A. A dan A bisa dicoret, berarti ini adalah akar 2. Terakhir adalah kosekan 45 derajat, yaitu miring dibagi depan. Miringnya adalah A akar 2. Ini ya, depannya adalah A. Berarti hasilnya ini bisa dicoret jadi akar 2. Nah, nilai trigonometri untuk sudut 45 ini yang hasil akhirnya ini setengah akar 2, 1, 1, akar 2. Akar 2 ini harus kalian ingat-ingat, kalau bisa kalian hafalkan. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menemukan nilai trigonometri dari sudut istimewa berikutnya yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk menentukan trigonometri dasar sudut ini, kita menggunakan segitiga sama sisi. Ingat ya, segitiga sama sisi itu berarti segitiga yang panjang. Ketiga sisinya itu sama. Ya, misalnya di sini saya misalkan panjang sebuah sisinya adalah 2A. Karena sama sisi, berarti di sini juga panjangnya berapa? 2A juga. Kemudian ini ke sini juga sama ya, panjangnya adalah 2A. Nah, misalnya kita tarik sebuah garis tinggi dari sudut ini ya, sudut yang atas. Garis tinggi artinya berarti dia ditarik tegak lurus terhadap sisi di hadapannya ya, berarti ini siku-siku. Nah, kalau segitiga sama sisi, garis tingginya itu juga merupakan garis berat. Garis berat itu artinya dia membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian dia juga merupakan garis bagi, artinya dia membagi sudut ini menjadi dua bagian yang sama besar, gitu ya. Nah, kalau ini ke sini 2A, berarti karena ini garis berat, garis tinggi, dan juga garis bagi, maka di sini panjangnya berapa? A ya, karena membagi dua bagian menjadi sama. Jadi ini A, ini juga A. Kemudian karena sama sisi, artinya berarti ketiga sudutnya itu sama besar. Ingat, kalau segitiga jumlah sudutnya 180, karena sudutnya ini ada 3, segitiga kan sudutnya 3.
Maka 180 dibagi 3 yaitu 60 ya. Jadi di sini 60, di sini juga 60. Nah, kemudian karena ini juga 60 ya, ini ke sini 60. Nah, ini ke sini 60 juga. Tetapi tadi garis tingginya juga merupakan garis bagi, juga merupakan garis berat, sehingga di sini juga sama ya, 30. Di sini juga 30. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini secara keseluruhan sudah banyak yang ditemukan, tinggal ada ini ya, panjang garis tingginya ini yang belum ditemukan. Nah, kita cari. Misalkan ini panjangnya adalah X ya, kita misalkan X. Berarti X ini bisa kita cari dan menggunakan teorema Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku ya. Kita lihat segitiga yang sebelah kanan, segitiga siku-siku, atau yang sebelah kiri juga boleh, terserah kalian mau menggunakan yang mana ya. Biar mudah kita gunakan yang kanan. Berarti untuk mencari X ini kita peroleh dari akar ya, 2A dikuadratkan dikurangi ini A kuadrat. Ini dengan menggunakan teorema Pitagoras seperti biasa. Jadi 2A dikuadratkan yaitu 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. 4A kuadrat dikurangi A kuadrat itu ada berapa? 3A kuadrat. Seperti tadi ya. Ini kita pecah menjadi akar 3 kali akar A kuadrat. Akar 3, akar A kuadrat yaitu A. Kemudian A-nya kita pindah ke depan sehingga menjadi A akar 3. Jadi panjang X-nya adalah A akar 3. Di sini A akar 3. Sekarang kita menentukan trigonometri dasar untuk sudut yang 30 derajat dulu. Ya, ambil segitiga yang kanan atau kiri terserah kalian. Misal di sini saya mau mengambil yang sebelah kanan ini ya. 30, siku-siku berarti 90. Yang di sini 60. Nah, kita cari yang 30 dulu. Dari sin. Sin 30 derajat. Ingat, sin adalah depan dibagi miring ya. Perhatikan yang sudut 30. Ini ya, 30. Depannya 30 itu mana? Ini ya, A. Kita tulis di sini A. Per miringnya jelas yang menghadap siku-siku yaitu ini, 2A. A-nya bisa kita coret sehingga hasilnya adalah setengah. Berikutnya cos 30 derajat. Cos adalah sami, samping bagi miring. Sampingnya 30 adalah ini ya, yaitu X. Miringnya adalah ini 2A. Padahal X tadi adalah A akar 3. Kita tulis A akar 3 per 2A. Nah, A-nya bisa kita coret sehingga menjadi akar 3 per 2, atau bisa kita tuliskan jadi setengah akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 itu sama saja akar 3 per 2. Berikutnya kita cari tangen 30 derajat. Tangen adalah depan bagi samping. Kalian bisa langsung mencari dari sin dibagi cos juga boleh ya. Depan bagi samping, depannya 30 adalah A, sampingnya adalah X. Jadi A per X. X-nya tadi adalah A akar 3. Nah, ini bisa kita coret jadi 1 per akar 3. Ingat, kalau kita mau merasionalkan bentuk seperti ini penyebutnya ya. Jadi 1 per 3 dikasih akar 3 di sini. Nah, ini adalah nilai tangennya. Selanjutnya kita cari kotangen 30. Kotangen adalah kebalikan dari tangen, samping bagi depan. Sampingnya adalah ini, X, depannya adalah A. Jadi X per A, kebalikan ini ya. Di hasilnya adalah X-nya A akar 3 dibagi A. Bisa kita coret, jadi akar 3. Selanjutnya adalah sekan. Sekan 30 derajat. Sekan adalah kebalikan cos. Jadi miring dibagi samping. Miring dari sudut 30 adalah 2A, sampingnya adalah X. Jadi 2A
per X. Padahal X-nya adalah A akar 3. Jadi A-nya bisa dicoret, tinggal 2 per akar 3 lah. Bentuk seperti ini bisa kita tuliskan 2 per 3 dikali akar 3. Ya, jadi penyebutnya dirasionalkan. Terakhir adalah kosekan 30 derajat. Kosekan adalah kebalikan dari sin, yaitu miring dibagi depan. Miringnya adalah 2A, depannya adalah A. Jadi 2A per A. Nah, ini bisa kita coret, berarti sisanya adalah 2. Nah, angka-angka ini juga nanti harus kalian ingat-ingat, harus kalian hafalkan. Nah, tadi sudah kita temukan semua untuk trigonometri pada sudut 30 derajat. Nah, sekarang kita temukan untuk yang sudut 60 derajat. Yang pertama dulu, yaitu sin 60 derajat. Nah, di sini saya mau menggunakan nih segitiga yang sebelah kanan ya, dengan 60 derajat ini. Nah, sin adalah depan dibagi miring. Nah, kita cari depannya 60 itu ini ya, X. Miringnya adalah 2A. Berarti jadi X per 2A. Padahal X adalah A akar 3 per 2A. A-nya bisa dicoret, berarti tinggal akar 3 per 2. Untuk ini bisa kita tuliskan setengah akar 3 ya. Berikutnya adalah cos 60 derajat. Cos adalah samping bagi miring. Sampingnya 60 ini ya, A miringnya adalah 2A. Jadi A dibagi 2A, A-nya bisa dicoret, berarti sisanya tinggal setengah. Ini adalah cos 60, yaitu setengah. Selanjutnya tangen 60 derajat. Tangen depan dibagi samping. Depannya 60 adalah X, sampingnya adalah A. X per A, padahal X tadi adalah A akar 3 dibagi A. Nah, ini bisa kita coret, berarti hasilnya akar 3. Kemudian kotangen 60 derajat. Balikan tangan ya, samping dibagi depan. Sampingnya adalah A, depannya adalah X. Jadi A per X. Padahal X itu tadi adalah A akar 3. Nah, A-nya bisa kita coret, berarti sisa 1 per akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan penyebutnya. Ingat caranya, 1 per penyebutnya. Hilangkan akarnya, di sini tambahi akar 3. Jadi sepertiga akar 3. Sekan 60 derajat. Sekan kebalikan cos ya. Miring dibagi samping. Miringnya adalah 2A, sampingnya adalah A. Jadi 2A dibagi A. Nah, ini dicoret, berarti tinggal 2. Terakhir adalah kosekan 60 derajat. Balikan sin ya, miring dibagi depan. Yaitu 2A dibagi depannya adalah ini X. Padahal X adalah A akar 3. Lah, A dan A bisa dicoret, berarti tinggal 2 per akar 3. Bentuk ini kita rasionalkan penyebutnya, jadi 2 per 3 akar 3. Nah, ini angka-angka ini juga harus kalian ingat-ingat, kalau bisa kalian hafalkan juga. Sudut istimewa berikutnya yang akan kita temukan adalah 0 derajat dan 90 derajat. Nah, di sini kita menggunakan bantuan lingkaran satuan ya, lingkaran dengan jari-jarinya satu satuan. Nah, karena jari-jarinya kita buat jadi satu satuan, sebenarnya tidak harus jari-jarinya satu, boleh 2, 3 atau seterusnya, terserah kalian. Cuma untuk memudahkan perhitungan, di sini saya menggunakan jari-jari satu satuan ya, atau lingkaran satuan. Nah, kalau jari-jarinya satu, berarti ini ke sini kan satu ya, ini ke sini juga 1. Sehingga titik ini adalah 1,0. Karena titik itu selalu X, Y. Dan titik yang di sini adalah 0,1 ya. Titik selalu X, Y. Jadi
Ini titik 1,0, ini 0,1. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa sudut itu selalu diukur dari sumbu X positif. Jadi sumbu X positif itu yang ini ya, yang ke kanan. Ini sumbu X positif. Nah, sudut terkecil yaitu 0 derajat. Otomatis 0 derajat itu berada di sumbu X positif ya, atau berhimpit dengan sumbu X positif. Kemudian sudut positif itu dia arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Kalau kalian perhatikan jarum jam itu kan biasanya dia muternya ke kanan. Nah, karena berlawanan berarti dia muternya ke kiri. Sehingga di sini besarnya 90 derajat. Ini ya, yang ini berarti 90 derajat. Ada di sumbu Y positif. Nah, yang di sini berarti dia 0 derajat ya, tadi kita tuliskan. Kenapa kok di sini bisa 90 derajat? Ingat, satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, di sini kita bagi jadi 4 bagian sehingga di sini adalah 90 derajat ya, bukan di sini, bukan di bawah ini ya, karena ingat tadi arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Bisa dipahami ya. Sehingga kalau di sini 90, di sini berapa? 180 derajat ya. Jadi di sini itu 180 derajat. Nah, yang di sini berarti 270 derajat. Kemudian yang di sini berapa? 360 derajat. Jadi 360 derajat dan 0 derajat itu sama-sama di sumbu X positif. Bedanya kalau 0 derajat berarti dia belum muter. Kalau 360 derajat berarti dia sudah satu putaran penuh. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita cari nilai R-nya. Untuk di sini ya, untuk yang 0 derajat dulu. 1 ini kan sebagai X. 0 sebagai Y. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, berarti ini kan yang belum ketemu adalah R ya, kita cari R. R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat berapa? 1. Jadi R-nya adalah 1. Kemudian kita cari untuk yang di 90 derajat. 0,1 ini ya. 0,1 berarti 0-nya ini sebagai X, 1-nya sebagai Y. Sehingga R-nya itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu akar dari 0 kuadrat 0 ditambah 1 kuadrat, yaitu 1 ya. Ini hasilnya adalah 1. Jadi R-nya juga sama 1, karena tadi kan jari-jarinya satu satuan. Kemudian kita bisa menentukan nilai dari sin 0 derajat. Ingat, sin selain depan bagi miring, itu bisa juga kita menggunakan Y per R. Perhatikan yang 0 derajat ini ya, Y-nya adalah 0, R-nya adalah 1. Jadi 0 per 1, yaitu 0. Kemudian cos 0 derajat, yaitu X per R, sama dengan X-nya adalah 1, R-nya adalah 1. 1 bagi 1, 1. Kemudian tangen 0 derajat, tangen adalah Y per X. Diingat-ingat ya. Y-nya adalah 0, X-nya adalah 1. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Atau sin bagi cos, 0 bagi 1, 0. Gitu ya. Kemudian kotangen 0 derajat. Balikan tangen, yaitu X per Y. X-nya adalah 1, ini Y-nya adalah 0. 1 bagi 0 ya, tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Kita tuliskan seperti ini, strip. Kemudian sekan 0 derajat. Sekan kebalikan cos. Cos itu adalah X per R, sehingga sekannya adalah R per X. R-nya adalah 1, X-nya adalah 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah kosekan 0 derajat.
Kosekan adalah kebalikan sin, yaitu R per Y. R-nya 1, Y-nya adalah 0, sehingga ini 1 bagi 0 tidak ada ya, tidak terdefinisi. Sekarang kita temukan untuk yang 90 derajat. 90 derajat itu ini ya, ada di sumbu Y positif. Titiknya kita ambil 0,1. 0,1. Ini dengan R-nya adalah 1. Yang pertama kita cari sin 90 derajat. Ingat, sin adalah Y dibagi R. Y per R. Y-nya adalah 1, R-nya adalah 1. 1 per 1, yaitu 1. Cos 90 derajat. Cos adalah X per R. X-nya adalah 0, R-nya adalah 1. 0 per 1, yaitu 0. Tangen 90 derajat. Tangen adalah Y per X. Y-nya ini 1, X-nya 0. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian kotangen 90 derajat. Kotangen adalah X per Y. X-nya 0, Y-nya 1. Jadi 0 bagi 1 yaitu 0. Sekan 90 derajat, kebalikan cos, yaitu R per X. R-nya adalah 1, X-nya 0. 1 bagi 0, ya tidak terdefinisi. Terakhir adalah kosekan 90 derajat, yaitu R per Y. R-nya adalah 1, Y-nya adalah 1. 1 bagi 1, ya 1. Tadi saya minta kalian untuk menghafalkan nilai-nilai dari trigonometri sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, di sini akan saya beritahu, akan saya jelaskan cara mudah untuk mengingat nilai-nilai trigonometri sudut-sudut ini. Ya, perhatikan baik-baik. Untuk sin itu kan tadi mulai dari 0 ya. Sin 0 itu kan 0 tadi. Kemudian sin 30 itu adalah setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Kalian amati baik-baik pola bilangan ini. Ya, jadi kalau diperhatikan ini, dia itu naik dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi semakin besar sudutnya, ini nilai sinnya juga semakin besar. Nah, kalau diperhatikan ini, 0 itu kan sama saja setengah akar 0. Ya, setengah kali akar 0 itu kan 0. Nah, kemudian setengah itu sama saja setengah akar 1. 1 sama saja setengah akar 4. Jadi bisa kalian mudah untuk mengingatnya, yaitu setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Itu untuk nilai sin. Nah, kemudian untuk nilai cos itu kita tulis dari bawah ini. Ya, dibalik penulisannya. Jadi 1, kemudian setengah akar 3, lalu ini setengah akar 2, kemudian ini, yaitu setengah, dan terakhir adalah 0. Ya, ini sebenarnya bilangannya itu sama, urutannya dibalik. Yang tadinya 1 paling bawah, ini jadi paling atas. Lalu setengah akar 3, jadi setengah akar 3-nya di bawah 1, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai tangen itu tinggal ini dibagi ini. Tinggal sin dibagi cos ya. 0 bagi 1 yaitu 0. Kemudian setengah bagi setengah akar 3 yaitu 1 per 3 akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Setengah akar 3 bagi setengah yaitu akar 3. Dan 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Ini ya. Kemudian untuk kotangannya tinggal kita balik dari bawah ke atas. Jadi tidak terdefinisi, kemudian akar 3 ini, lalu berikutnya adalah 1, berikutnya lagi adalah sepertiga akar 3, dan berikutnya lagi adalah 0. Nah, ini adalah cara mudah sekali untuk menghafalkan nilai-nilai trigonometri. Kemudian sekan, ingat sekan adalah kebalikan dari cos ya. Ini sekan adalah kebalikan dari cos, bukan kebalikan urutannya,
tapi 1 per cos. Sekan itu 1 per cos. Jadi 1 per 1 yaitu 1 dibagi setengah akar 3 berapa? 2 per 3 akar 3. Ini nanti tinggal kalian oret-oret saja di oret-oretan. Kemudian berikutnya 1 dibagi setengah akar 2. Jadi nanti ketemu akar 2. 1 bagi setengah yaitu 2. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian untuk kosekan itu bisa juga kalian mencari dengan 1 per sin. Ini ya, bisa juga mencari dengan 1 per sin. Tapi pasti nanti urutannya adalah sama dengan sekan, hanya dibalik. Ya, jadi tidak terdefinisi. Kemudian 2 akar 2 ini ya, ditulis dari bawah. Kemudian 2 per 3 akar 3 dan terakhir adalah 1. Nah, jadi ini kuncinya. Kalian cukup menghafalkan sin saja dengan cara tadi, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Nanti untuk yang lain, kalian bisa mencarinya asal sinnya kalian sudah ingat. Dengan cara tadi, trik-triknya ya. Jadi untuk cos itu ditulis dari bawah ke atas dari sin. Kemudian tangan itu sin dibagi cos. Kemudian kotangan tinggal tangan ditulis dari bawah ke atas. Sekan itu 1 per cos. Kemudian untuk kosekan tinggal tulis dari bawah ke atas ya. Jadi makanya itu alasan saya meminta kalian untuk mengingat trigonometri dasar yang 6 itu sin, cos, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan itu urut, jangan acak-acakan karena itu sering berhubungan ya, seperti ini tadi. Nah, ini biar ingat saya tuliskan ya, kalau tangan ini tadi diperoleh dari sin dibagi cos. Kemudian kotangan tadi ya, tangan ditulis terbalik ini. Nih, kemudian sekan ini 1 per cos. Kosekan ini 1 per sin, atau bisa juga ditulis terbalik dari sini. Jadi ini berpasang-pasangan. Jadi tadi sin ini pasangannya dengan cos ya, untuk penulisan urutan. Jadi dibalik urutan penulisannya. Kemudian untuk tangan ini dengan kotangan. Kemudian untuk sekan dengan kosekan. Jadi angka-angkanya ini sama, hanya urutannya yang dibalik. Kunci berikutnya tadi untuk tangan ya, sin per cos. Untuk sekan itu 1 per cos. Saya tulis juga di sini, sekan itu 1 per cos. Nah, cukup dengan trik ini kalian bisa menentukan nilai trigonometri sudut istimewa tadi. Ini saya berikan contoh soal untuk penerapan tadi ya. Jadi tadi intinya kalian harus menghafalkan trigonometri untuk sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Contoh soal yang pertama yaitu tangan 30 kuadrat ini dikurangi kotangan 60 dikuadratkan ya. Tadi kan kita sudah menghafalkan, sudah saya berikan juga kalian trik untuk mudah menghafalkan. Jadi langsung diterapkan di sini. Tangan 30, tangan kuadrat 30 itu berarti sama dengan tangan 30 dikuadratkan. Tangan 30 berapa tadi? Berapa? 1 per 3 akar 3. Ini ya, sepertiga akar 3 dikuadratkan, dikurangi kotangan 60. Berapa kotangan 60? Sama juga 1 per 3 akar 3 dikuadratkan. Kalian perhatikan ternyata dua bilangan ini sama, berarti berapa? Hasilnya jelas 0 ya. Tidak perlu dihitung lagi karena ini sudah pasti 0. Berikutnya yang nomor 2 yaitu 1 dikurangi kosekan 45 kuadrat. Berarti 1 dikurangi kosekan 45. Berapa tadi? Yang sudah dihafalkan. Berapa? Iya, akar 2 kuadrat. Berarti 1 dikurangi 2. Berapa? Negatif 1. Gampang ya. Nomor 3. Ini gampang sekali. Syaratnya kalian harus menghafalkan tadi bilangan-bilangan ini ya. Karena tidak mungkin kalau pas mengerjakan soal, ulangan, atau mengerjakan tes, seleksi apapun, tidak mungkin kalian akan membuka catatan. Sehingga mau tidak mau kalian harus menghafalkan ini. Karena untuk kedepannya itu banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan trigonometri. Sehingga trigonometri dasar ini
harus kalian kuasai, apalagi sudut-sudut istimewanya. Lanjut, nomor 3. 2 cos pi per 3 dikuadratkan. Ingat, pi per 3. Ini berarti satuan radian ya. Masih ingat kemarin untuk mengubah radian ke derajat, pi per 3. Berarti ini pi per 3 ini sama dengan berapa derajat? Dicari dulu. Berapa? Kalau pi radian kemarin berapa derajat? 180 ya. Berarti ini 180 per 3 derajat, yaitu 60 derajat. Jadi pi itu 180, gitu ya gampangnya. 180 per 3, 60. Jadi 2 cos pi per 3 kuadrat ini sama saja 2 cos 60. Nih, dikuadratkan dikurangi 1. Berarti 2 kali cos 60 berapa? Ya, setengah. Dikuadratkan kurangi 1. Berarti 2 kali 1 per 4 dikurangi 1. Ini bisa dicoret ya. Jadi 2, sehingga setengah dikurangi 1 sama dengan negatif setengah. Ini adalah soal nomor 3. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Ini saya tuliskan lagi di sini soalnya ya. Cos pi per 3 dikurangi 2 sin pi per 6 ditambah sin pi per 4 dikuadratkan. Nah, ingat ya, kalau seperti ini menggunakan radian ini kita ubah ke derajat dulu biar mudah. Ingat tadi pi itu berapa? 180 ya, jadi ini mudah sekali. Cos 180 per 3 dikurangi 2 sin 180 per 6 ditambah sin 180 per 4. Nah, berarti sama saja cos 180 bagi 3 ini berapa? 60 dikurangi 2 sin ini bagi ini 30 ditambah sin ini dibagi ini berapa? 45. Nah, kalau sudah satuannya derajat, ini gampang sekali, tinggal kita masukkan yang tadi. Cos 60 masih ingat ya, nilainya yaitu setengah dikurangi 2 kali sin 30 juga setengah ditambah sin 45 setengah akar 2 dikuadratkan ya, karena ini ada pangkat 2. Nah, ini kan bisa dicoret, jadi 1 ya, jadinya setengah dikurangi 1 ditambah setengah akar 2 kuadrat. Ini berarti dikuadratkan semua. Setengahnya dikuadratkan jadi 1/4, akar 2 juga dikuadratkan jadi 2. Nah, ini jadi setengah, sehingga setengah dikurangi 1 ditambah setengah. Padahal setengah tambah setengah adalah 1. 1 kurangi 1 hasilnya ya 0. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Selesaikan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 ya. Kita tuliskan di sini nomor 5. Nih, yang ditanyakan adalah nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Di sini diketahui sudut 30, kemudian sebuah sisi akar 6, karena dia menghadap siku-siku, artinya dia merupakan sisi miring ya. Ini merupakan sisi miring. Yang ditanyakan X dan Y. Kita cari satu persatu. Terserah mau mencari Y dulu atau X dulu. Misal di sini saya mau mencari X terlebih dahulu. Perhatikan di sini diketahui sudut, miring, dan yang ditanyakan samping. Hubungan antara sudut, miring, samping itu apa? Jelas yaitu cos atau sekan. Ya, jadi kita gunakan trigonometri yang cos atau sekan, terserah kalian. Di sini saya mau menggunakan cos saja. Jadi cos 30 ini kan sama dengan samping bagi miring. Padahal kita tahu cos 30 berapa nilainya? Setengah akar 3. Makanya kalian harus menghafalkan nilai dari trigonometri sudut-sudut ini ya. Sampingnya ini adalah X, miringnya adalah akar 6. Nah, kemudian kita hitung setengah akar 3 ini sama saja akar 3 per 2 ya. Jadi 1 kali akar 3
per 2, X per akar 6. Lalu kita kalikan silang ya. Kalau persamaan seperti ini boleh dikalikan silang. Sehingga menjadi, ini langsung saya tuliskan di sebelah kiri saja, 2 kali X 2X sama dengan akar 3 kali akar 6. 2X sama dengan akar berapa? 3 kali 6 yaitu 18. Jadi 2X sama dengan 18 ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 18 ini berapa? Kali berapa yang satunya bisa diakar? 9 kali 2 ya, sehingga ini menjadi akar 9 kali 2. Hingga 2X sama dengan akar 9 kali akar 2. 2X sama dengan 3 kali akar 2, sehingga X-nya, karena ini perkalian, 2X untuk menghilangkan 2 ini berarti kita bagi ya. Jadi 3 akar 2 per 2 ini adalah nilai X. Atau bisa kita pecah menjadi 3 per 2 akar 2, sama saja. Berikutnya kita mencari nilai Y. Y di sini dia posisinya merupakan sisi depan dari sudut 30, sehingga hubungan antara sudut depan dan miring itu apa? Depan dan miring. Berarti kalau tidak sin ya kosekan ya. Jadi terserah bisa menggunakan sin, bisa menggunakan kosekan. Misal di sini saya mau menggunakan sin saja. Sin 30 derajat ini sama dengan kan depan dibagi miring. Padahal sin 30 kita tahu yaitu setengah sama dengan depannya yaitu Y, miringnya yaitu akar 6. Y per akar 6. Lalu kita kalikan silang seperti ini ya. Kalikan silang 2 kali Y, 2Y langsung saya tulis di sebelah kiri. 1 kali akar 6 berarti tetap akar 6. Kita mau menghilangkan 2 karena kita mau mencari Y. Berarti lawan perkalian yaitu pembagian, sehingga Y sama dengan akar 6 per 2. Ini adalah nilai Y, atau bisa dituliskan juga Y sama dengan setengah akar 6. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang nomor 5. Untuk menguji ingatan kalian berkaitan dengan nilai trigonometri sudut istimewa, silakan kerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan. Di sini ada 7 buah latihan soal. Jika masih bingung atau lupa terhadap nilai-nilai tadi, bisa diputar lagi videonya. Jika masih bingung juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.